penjelas. Sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Al-Quran tentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah itu sebagai bayani atau sebagai penjelas atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak dilakukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak karena memang itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kedudukan as-sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karena itu tidak perlu lagi ditambah sumber lain. Ini yang dijadikan dalil Qur'aniyun ya, harus sunnah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama pun mengumumkakan alasannya dengan beberapa dalil. Di antaranya, satu, banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusannya mentaati Allah. Seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Bahkan di tempat lain dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Seperti yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusnya menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnah. Selanjutnya, asas-asas legalitas sunnah. Asas legalitas sunnah itu adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi penggunaan sunnah sebagai sumber ajaran dan panduan dalam agama Islam. Adapun beberapa asas legalitas sunnah yang umum dikenal adalah sebagai berikut. Satu, asas keabsahan. Ada 7 di sini. Yang pertama adalah asas keabsahan, yaitu sunnah harus memiliki sumber yang sahih, yaitu berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan diwariskan secara mutawatir oleh para ulama. Dan yang kedua, asas kesesuaian. Sunnah harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Sunnah harus dapat diakses oleh seluruh umat Islam dan tidak boleh dirahasiakan. Asas konsistensi adalah sunnah yang harus konsisten dengan ajaran Islam secara keseluruhan dan tidak boleh bertentangan dengan sunnah yang lain dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Selanjutnya yang kelima adalah asas keutamaan. Asas keutamaan adalah sunnah yang harus diprioritaskan dalam hal pengambilan keputusan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Asas kesahihan, sunnah harus memiliki landasan teologis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para ulama. Dan asas keterikatan adalah sunnah itu harus diterapkan secara konsisten dan konservatif
oleh seluruh umat Islam, terutama oleh para ulama dan pemimpin agama. Dalam prakteknya, asas-asas legalitas sunnah ini menjadi pedoman bagi para ulama dan pemimpin agama dalam menetapkan dan mengambil keputusan-keputusan terkait dengan masalah-masalah agama dan kehidupan sehari-hari umat Islam. Kesimpulannya, kesimpulannya dari beberapa uraian di atas kita bisa menyimpulkan ya bahwa as-sunnah itu maksudnya at-thariqah, ini jalan baik yang terpuji maupun tercela kalau secara bahasa. Sunnah juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup beliau, baik sebelum atau sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan hadis dan sunnah itu, jika hadis itu merupakan segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun diucapkan atau dikerjakan sekali saja oleh beliau, sedangkan sunnah diucapkan dan dilakukan secara terus-menerus. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan, sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis atau fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dan bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran, hubungan sunnah dan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum Al-Quran dan segala bentuknya sebagai mana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Syukron. Mungkin presentasi hari ini hanya segitu karena tugas tugasnya adalah mendefinisikan as-sunnah, kedudukan as-sunnah dan asas-asas asas-asas legalitas as-sunnah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Tariq bin Ziyad dan Ustazah Mutmainah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.